Halo anak-anak, selamat datang di kelas Biologi Peminatan 11. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan serta transport pada membran. Nah sekarang silakan perhatikan gambar berikut ini tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau kita amati, ini adalah sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Dari kedua gambar sel ini, coba kalian amati, apakah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Iya, berdasarkan gambar, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu yang pertama, dilihat dari dinding sel. Pada sel hewan itu tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada, tapi dia bersifat kaku. Terus vakuola, pada sel hewan tidak ada, walaupun ada, dia berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan berukuran besar. Terus plastida, pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Sentriol di dalam sentrosom, pada sel hewan itu memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Terus ada glioksisom, pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Nah, itulah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang kita lanjut tentang transport melalui membran. Secara umum, transport pada membran itu ada dua. Yang pertama ada transport pasif. Terus yang kedua ada transport aktif. Transport pasif itu ada difusi, terus ada difusi terfasilitasi, terus ada osmosis. Sedangkan transport aktif itu ada eksositosis, ada endositosis. Endositosis yang pertama ada fagositosis, yang kedua ada pinositosis. Perhatikan gambar transport pasif dan transport aktif. Silakan kalian amati gambar transport aktif dan transport pasif berikut ini. Ya, pada transport pasif, transport zat pada membran tanpa memerlukan energi karena searah dengan gradien konsentrasi. Nih, kita lihat gambarnya bahwa pada transport zat pada membran itu tidak ada atau tidak memerlukan energi karena dia searah dengan gradien konsentrasinya. Sedangkan pada transport aktif itu adalah transport zat pada membran yang memerlukan energi berupa ATP karena melawan gradien konsentrasi. Transport pasif yang pertama itu ada difusi. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang terjadi jika garam dimasukkan ke dalam segelas air? Iya. Jika garam dimasukkan ke dalam segelas air, maka garam akan bercampur dengan air. Nah, itulah yang disebut dengan difusi. Jadi, difusi adalah perpindahan zat baik pada cair atau gas dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Terus selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Yaitu difusi dipermudah oleh protein spesifik dan protein transport pada membran sel. Terus ada osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut, dalam hal ini adalah air, dari larutan dengan konsentrasi rendah yaitu hipotonik ke larutan dengan konsentrasi lebih tinggi atau hipertonik melalui membran selektif permeabel.
Larutan hipotonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dengan larutan yang lain. Sedangkan larutan hipertonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dengan larutan yang lain. Nah, sekarang apakah akibat dari peristiwa osmosis pada sel tumbuhan dan sel hewan? Akibat dari osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan, silakan kalian amati gambar berikut ini. Iya. Kita lihat pada sel hewan, ini adalah gambar sel hewan, sedangkan di bawahnya adalah gambar sel tumbuhan. Nah, pada sel hewan, jika dia berada pada larutan yang hipotonik, larutan hipotonik itu adalah larutan yang dimana konsentrasi zat terlarutnya 0% sehingga lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut sitoplasma. Contohnya itu adalah air murni atau aqueous. Pada sel hewan akan terjadi perubahan di mana air di luar akan masuk ke dalam sel. Akhirnya, sel akan terisi air sangat banyak padahal daya tampungnya sedikit, sehingga sel hewan pecah atau lisis. Sedangkan pada sel tumbuhan terjadi juga perubahan di mana air di luar masuk ke dalam sel. Terus, sel terisi air sangat banyak, tetapi sel tumbuhan tidak lisis atau pecah. Kenapa tidak pecah? Karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Sel tumbuhan cuma tegang atau yang disebut dengan turgid. Kita lihat jika sel berada pada larutan yang bersifat isotonik. Isotonik itu adalah konsentrasi zat terlarutnya 1% atau sama dengan konsentrasi sel. Yang terjadi tidak terjadi perpindahan air dari dan ke dalam sel karena konsentrasi larutannya sama, jadi sel tetap normal. Antara sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama tidak terjadi perubahan, jadi dia tetap dalam kondisi normal. Bagaimana jika sel hewan dan sel tumbuhan berada pada larutan yang hipertonik? Hipertonik itu adalah konsentrasi zat terlarutnya lebih besar daripada sitoplasma sel. Pada sel hewan, air di dalam sel berpindah ke luar sel. Sel akan kehilangan banyak air sehingga sel hewan mengkerut atau yang disebut dengan krenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, air di dalam sel berpindah ke luar sel. Sel juga akan kehilangan banyak air, tetapi karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, sehingga tidak dapat berubah bentuknya atau tidak dapat mengkerut. Tetapi membran plasmanya saja yang mengkerut, sehingga membran plasma terlepas dari sel yang disebut dengan plasmolisis. Kita lanjut ke transport aktif. Yang pertama ada pompa ion. Pompa ion itu adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Di sini akan kita lihat pompa ion K+ dan Na+. Kita lihat membran sel dengan fosfolipid bilayer dengan satu protein yang nantinya akan menjadi transport K+ dan Na+. Pada tahap pertama, protein membuka ke arah dalam yang nantinya akan dimasuki ion Na+. Masuknya ion Na+ akan menyebabkan ATP dari dalam sel yang dihasilkan mitokondria masuk dan menempel ke arah protein.
Setelah ATP menempel pada protein, maka terjadi polarisasi di mana ATP akan meninggalkan satu gugus fosfatnya sehingga berikatan dengan protein. Kemudian ATP akan berubah menjadi ADP. Menempelnya fosfat pada protein akan mengakibatkan perubahan bentuk pada protein sehingga protein membuka ke arah luar. Setelah membuka ke arah luar, maka 3 ion Na+ akan keluar. Kemudian ion Na, ion K+ dari arah luar sel itu akan masuk ke dalam protein. Masuknya 2 ion K+ ke dalam protein akan menyebabkan depolarisasi, yaitu pelepasan ion fosfat. Lepasnya ion fosfat akan diikuti perubahan bentuk protein, yaitu membuka ke arah dalam. Kemudian, ion K+ dari luar sel itu akan masuk ke dalam sel. Setelah ion K+ masuk ke dalam sel, kemudian protein itu akan kosong kembali. Dengan kosongnya protein kembali, itu akan berulang kembali prosesnya di mana ion Na+ akan masuk ke dalam protein. Begitu seterusnya berulang-ulang. Terus ada endositosis dan eksositosis. Eksositosis adalah transport molekul dan materi keluar sel dengan membentuk vesikula baru. Sedangkan endositosis adalah transport molekul dan materi ke dalam sel dengan membentuk vesikula. Endositosis itu ada dua. Yang pertama ada pinositosis, merupakan proses pemasukan zat ke dalam sel yang berupa cairan. Yang kedua itu ada fagositosis, merupakan pemasukan zat padat atau sel lainnya ke dalam tubuh sel. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak.